Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 Sistem Pakar kelas A, Program Studi Ilmu Komputer, Universitas 19 November, Kolaka, Kampus B, Buton Tengah. Baik, adapun yang akan dipresentasikan pada kesempatan kali ini dari kelompok 2 yaitu mengenai topik forward chaining. Sebelum itu kita kenali terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan forward chaining. Jadi forward chaining ini adalah pencarian maju yang dimulai dari beberapa fakta-fakta dengan mencari pedoman yang sesuai dengan dugaan atau hipotesis yang muncul untuk menuju suatu hasil ataupun kesimpulan. Selain itu, forward chaining ini adalah metode inference engine yang mencocokkan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri atau yang biasa kita kenal dengan istilah if. Sehingga dengan kata lain, penalaran itu dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Di sini dapat teman-teman lihat terdapat gambar forward chaining. Di sini telah didapatkan beberapa fakta-fakta, kemudian dari fakta-fakta inilah kita cari kesimpulannya berdasarkan dari fakta-fakta tersebut. Misalnya pada sistem diagnosis penyakit, sehingga terlebih dahulu kita harus mempunyai gejala-gejalanya apa, barulah kita bisa menyimpulkan bahwasannya pasien itu mengidap atau terkena penyakit apa. Nah, selanjutnya di sini ada metode ataupun algoritma. Di sini yang pertama itu kita mendeskripsikan ruang lingkup masalah, kedua menganalisa permasalahan, yang ketiga mempelajari studi literatur, keempat mengumpulkan data, yang kelima menganalisa data menggunakan metode forward chaining. Nah, inilah yang menjadi inti daripada algoritma ataupun metode dari forward chaining ini sendiri. Di sini terdapat 4. Pertama itu pengumpulan data, yang kedua membentuk tabel keputusan, ketiga membangun aturan atau rule, dan yang keempat membuat pohon pelacakan. Keenam merancang sistem, yang ketujuh itu mengimplementasikan sistem, dan yang terakhir atau kedelapan adalah pengujian hasil. Selanjutnya kita masuk pada implementasi ataupun yang menjadi contoh kasus. Untuk contoh kasusnya kami kelompok 2 mengambil jurnal dari Sistem Pakar Deteksi Penyakit pada Anak menggunakan metode forward chaining yang ditulis oleh Melinda Sari, Sarjon David, dan juga Gunadi Widi Nurcahyo. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeteksi penyakit anak dengan menggunakan metode forward chaining secara tepat dan juga akurat. Data yang diolah itu sebanyak 25 gejala dan 5 jenis penyakit anak yang bersumber dari catatan rekam medis pasien dan wawancara dengan pakar di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4. Nah, di sini dapat diperhatikan terdapat tabel 1 dengan nama data penyakit. Sesuai yang dikatakan telah diklasifikasikan ada 5 jenis penyakit anak, yaitu pertama diare, kemudian kejang demam, ketiga broncopneumonia, yang keempat asma, dan yang kelima adalah cacingan. Kemudian ini ditandai dengan kode penyakitnya itu T01, T02, T03, T04, dan juga T05. Nah, dari hasil penelitian dengan 25 data gejala, didapatkan sebanyak 5 rule keputusan, yaitu jenis penyakit anak manakah yang dimiliki pasien dan penanganan awal yang harus dilakukan. Jadi berdasarkan analisa yang dilakukan dapat diketahui jenis penyakit yang diderita anak sehingga dapat dijadikan acuan sebagai pengambilan keputusan untuk mendiagnosa penyakit pada anak. Perhitungan sistem pakar ini juga menunjukkan presentasi keberhasilan dari pakar.
Di sini terdapat tabel 2 yaitu data gejala, seperti yang dikatakan dari hasil penelitian dengan 25 data gejala. Di sini terdapat 25 data gejala, di mana kode gejalanya ini ditandai dari L01 sampai dengan L25. Kemudian di sebelahnya terdapat tabel 3 atau yang menjadi rule atau aturan. Di sini dari hasil penelitian dengan 25 data gejala didapatkan sebanyak 5 rule keputusan. Yang di sini kita ketahui nomor 1 itu di sini dan T01 itu berarti T01 tadi nama penyakitnya adalah diare. Kemudian di sini dan T02 itu adalah penyakit kejang demam. Di sini dan T03 ini adalah penyakit bronchopneumonia. Yang keempat ada den T04 penyakit asma, dan yang terakhir T05 ini adalah penyakit cacingan. Selanjutnya di sini ada contoh daripada tabel 4 yang merupakan pengujian data. Di sini ada data pasien. Pasien yang pertama itu dia mengalami gejalanya demam, kemudian kejang 1-2 kali sehari, BAB-nya cair, muntah, sesak nafas, terlihat sangat mengantuk. Setelah itu batuk dan juga pilek, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa penyakit yang diidap oleh pasien satu ini adalah kejang demam. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kejang demam ini terdapat pada rule yang kedua. Dengan tabel pertama tadi itu dia T02 kejang demam. Selanjutnya ada tabel 5 hasil validasi sampel data. Di sini diklasifikasikan pasien-pasien yang dikiranya valid ataupun tidak valid mengalami penyakit dari 5 data penyakit yang sudah ditentukan. Selanjutnya hasil analisa penyakit anak, sehingga diketahui bahwasannya pasien atas Melinda Sari dengan jenis kelamin wanita itu diketahui bahwasannya mengidap penyakit kejang demam berdasarkan gejala seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat juga solusinya. Nah, selanjutnya masuk pada penjelasan tambahan atau materi tambahan. Di sini ada yang namanya rule based. Jadi rule ini berupa antecedent dan juga konsekuen. Yang pertama itu antecedent. Jadi antecedent ini merupakan bagian yang mengekspresikan situasi atau premis. Pernyataannya juga dia berawalan dari if. Sedangkan konsekuen ini merupakan bagian yang menyatakan suatu tindakan tertentu atau konklusi yang diterapkan jika suatu situasi atau premis bernilai benar. Kemudian konsekuen ini merupakan pernyataan yang berawalan dengan then. Selanjutnya di sini ada modus ponen. Di sini kita memiliki jika maka. Jika P maka Q, kemudian terdapat P. Jadi P ini merupakan antecedent, sedangkan Q ini merupakan konsekuen. Dan P ini adalah fakta. Jika P ini terpenuhi, maka tindakan yang perlu dilakukan itu adalah Q. Atau jika hipotesis P dan jika P maka Q bernilai benar, maka konklusi Q bernilai benar. Selanjutnya masuk pada contoh modus ponen. Di sini terdapat hipotesis, jika 20 habis dibagi 2, maka 20 bilangan genap. Kemudian di sini terdapat fakta 20 habis dibagi 2. Fakta ini bernilai benar karena sesuai dengan antecedent yang ada di sini, sehingga yang harus dilakukan bahwasannya nilai Q ini bernilai benar. Jadi yang menjadi kesimpulan adalah 20 adalah bilangan genap. Menurut modus ponen, inferensi tersebut adalah benar. Jika 20 habis dibagi 2, ini merupakan P, kemudian maka 20 adalah bilangan genap, ini merupakan Q. 20 habis dibagi 2, dan ini adalah P. Jadi P ini merupakan fakta dan terpenuhi, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah 20 adalah bilangan genap.
Kita masuk pada contoh permasalahan. Di sini sudah disediakan beberapa variabel dari A sampai G. Kemudian terdapat rule dari R1 sampai dengan R7. Jadi rule ini tidak semuanya itu jika A maka E, tapi biasanya terdapat juga dua keadaan yang terpenuhi, seperti contohnya terdapat pada R1 dan juga R5. Di sini jika A dan C maka E. Kemudian di R5 ini ada dua keadaan yang terpenuhi juga, yaitu jika B dan E maka F. Sehingga rule itu tidak selamanya hanya jika B maka F, tapi biasanya juga terdapat dua keadaan yang terpenuhi. Kemudian di sini ada pertanyaan, yaitu pasien mengalami bercak merah di kulit dan demam tinggi. Apakah pasien mengalami demam berdarah? Seperti yang diketahui bahwasannya di sini terdapat dua situasi. Bercak merah di kulit ini merupakan bagian dari A, serta demam tinggi ini merupakan bagian dari C. Selanjutnya kita cari rule yang mengandung A dan C. Ternyata terdapat pada rule yang pertama. Jika A dan C maka E. Jadi atau cara bacanya itu, jika bercak merah di kulit dan C itu demam tinggi, maka E atau nafsu makan menurun. Nah, kemudian kita sudah dapatkan E di sini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari rule yang berawalan atau rule dengan if yang mengandung E. Ternyata terdapat pada R4. Jadi di sini if E dan D. Jika nafsu makan menurun, maka badan menggigil pada bagian D. Sehingga di sini kita dapatkan D. Kemudian selanjutnya kita mencari rule yang mengandung if dengan D itu ternyata terdapat pada R7. Jadi if D dan G. Jadi jika badan menggigil, maka mengalami demam berdarah. Nah, sehingga pasien mengalami demam berdarah jika mengalami bercak merah di kulit dan juga demam tinggi. Ataupun dapat diselesaikan dengan solusi seperti ini menggunakan forward chaining. Pertama tadi kita ketahui bahwasannya dari fakta bercak merah di kulit dan demam tinggi itu berdasarkan R1 atau diperoleh dari R1, bercak merah di kulit dan demam tinggi ini merupakan R1, diperoleh konklusi nafsu makan menurun. Nafsu makan menurun ini adalah D. Sehingga kita sudah dapatkan konklusi nafsu makan menurun ini. Nafsu makan menurun menjadi sebuah fakta, karena itu bernilai benar. Jadi dari fakta nafsu makan menurun berdasarkan R4 diperoleh konklusi badan menggigil. Jadi dari nafsu makan menurun yang diperoleh D-nya itu adalah badan menggigil. Seterusnya itu selanjutnya ada dari fakta badan menggigil berdasarkan R7 diperoleh konklusi mengalami demam berdarah. Jadi badan menggigil ini tadi terdapat pada bagian D kalau tidak salah. Kemudian mengalami demam berdarah ini, kemudian kita sudah mendapat kesimpulannya dari G. Sehingga rule-nya itu dimulai dari R1, kemudian R4, dan terakhir adalah R7. Atau solusi lain dengan forward chaining ini, langkah yang pertama kita ketahui tadi bercak merah di kulit dan demam tinggi terdapat pada rule yang pertama. Nah, yang ini langkah yang pertama. Kemudian yang kedua kita dapatkan dan E, kemudian kita cari if yang mengandung E, ternyata terdapat pada rule yang keempat. Nah, di sini kita masukkan rule yang keempat, kita lihat D-nya itu ternyata D. Selanjutnya kita cari lagi if yang mengandung D itu ternyata terdapat pada R7, dan kemudian kita dapatkan kesimpulannya bahwasannya pasien mengalami bercak merah di kulit dan demam tinggi. Apakah pasien mengalami demam berdarah? Jadi pasien mengalami demam berdarah jika mengalami bercak merah di kulit dan juga demam tinggi, sedangkan gejala lainnya itu adalah seperti badan menggigil. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi forward chaining. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.